Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya di suasana pagi yang indah ini, dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kembali, menjadi kekuatan yang baru untuk kita menjalani kehidupan. Supaya semakin kuat dan tegar lagi, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Amsal terkenal sebagai buku kehidupan. Karena apa? Karena di dalamnya ada nasihat, ada petunjuk, ada juga arahan, ada juga moral, etika yang diajarkan. Bapak, Ibu, melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali bagaimana kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, maka kita akan bijak. Sementara bila kita bergaul dengan orang yang bebal, maka kita akan menjadi malang. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa jati diri kita itu ditentukan oleh kehidupan keseharian dengan orang-orang dan lingkungan sekeliling kita. Sehingga pola pikir kita juga ditentukan dan diarahkan kepada siapa kita bergaul. Ketika kita bergaul dengan seorang yang pencemooh, yang melihat kehidupan orang lain lebih sulit dari kehidupannya, bahkan menganggap kehidupannya lebih baik daripada kehidupan orang lain, inilah yang membuat kita menjadi besar hati dan menganggap bahwa orang-orang yang di bawah kita itu tidak layak untuk diperhitungkan. Betapa dahsyatnya lingkungan menentukan kehidupan kita. Sehingga melalui firman Tuhan kita hari ini diingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita bersama dengan orang lain menentukan pola pikir kita, bahkan sudut pandang kita terhadap kehidupan yang kita jalani. Sehingga Amsal sendiri mengatakan, ketika kau berteman dengan orang bijak, maka kau akan menjadi bijak. Ketika kau berteman kepada orang yang bebal, maka kau akan malang. Bijak diversuskan dengan bebal. Orang bijak adalah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam nasihat. Orang-orang yang selalu melihat semua ukuran dari kebaikan Tuhan. Orang-orang yang bisa memperhitungkan dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya, bahkan tidak terikut dengan pola pikir dan sudut pandang untuk lebih kepada tujuan yang lebih baik. Sedangkan orang-orang bebal adalah orang-orang yang dinasehati, ya, terus diberikan pandangan hidup, menganggap bahwa semua orang adalah di bawahnya, bahwa dia lebih pintar dari orang-orang di sekelilingnya. Bahkan ketika dia menghancurkan dirinya, dia menyalahkan orang lain. Sehingga melalui firman Tuhan kita hari ini mau diingatkan kepada kita bahwa bijaklah memilih orang-orang di sekelilingmu ketika kau sedang berteman dan berinteraksi. Ya Bapak Ibu, perlu diingatkan kembali bahwa pola pikirmu, sudut pandangmu itu ditentukan siapa temanmu. Ketika kita harus memilih kepada siapa kita berinteraksi, kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-harinya. Bila dia memang seorang yang bebal, hendaklah kita tidak meniru atau meneladani kehidupannya. Ambil yang baik dan ambil yang tidak baik. Lakukan yang baik dan jauhkan untuk melakukan yang tidak baik. Karena kehidupanmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Makanya melalui firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu, berinteraksilah dengan orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling menanyakan, melakukan segala sesuatu dalam bentuk cinta kasihnya kepada kita. Bahkan ketika kita memiliki masalah, dia menemani kita.
Ketika kita melakukan kesalahan, Dia menegur kita dan Dia membawa kita kepada kehidupan. Sementara orang-orang bebal membawa kita kepada kehancuran. Diri kita hancur, masa depan kita hancur, semuanya hancur. Sehingga kita hidup menjadi orang yang sangat malang. Tingkatkan kualitas kehidupanmu bersama dengan orang-orang yang bijak. Dan jauhi orang-orang yang di sini dikatakan orang-orang yang bebal, yang tidak mau mendengarkan nasihat, yang menganggap diri lebih baik dari orang lain, bahkan merasa dia adalah lebih baik, lebih super, lebih pintar, bahkan lebih berkuasa atas kehidupannya. Belajarlah dari kehidupan padi, semakin berisi, semakin merunduk. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Firman Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang bijak di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami hidup senantiasa di dalam orang-orang yang bijaksana, yang melihat sudut pandang untuk membangun, untuk mengarahkan, untuk menasehati, untuk menegur, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Dan ampunilah kami Tuhan ketika kami menyakiti-Mu melalui pergaulan kami yang tidak baik Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang mengarahkan kami melalui Roh Kudus-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, bahkan kami dengan suara hati kami, agar dimampukan melihat bahwa kehidupan kami ini Tuhan ditentukan oleh sudut pandang kami dan orang-orang di sekitar kami. Demikian juga dengan Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami hidup Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.